Langit di atas pesisir Israel mendadak terkoyak oleh pemandangan yang menyerupai kiamat mini ketika sebuah ledakan maha dahsyat menghantam kilang minyak Haifa, fasilitas pemrosesan energi terbesar di negara itu. Detik-detik mencekam tersebut, yang terekam dalam ratusan video amatir yang tersebar di media sosial dan dikonfirmasi oleh kantor berita militer Israel, IMNA, menunjukkan sebuah bola api raksasa berwarna oranye menyala melesat tinggi, menelan sebagian besar area fasilitas vital tersebut. Sumber ledakan dipastikan berasal dari hantaman keras, yang oleh pihak militer dikategorikan sebagai serangan presisi jarak jauh. Ini bukan sekadar sabotase atau kegagalan internal. Ini adalah serangan terkoordinasi yang menargetkan infrastruktur vital kami dengan rudal balistik, tegas Brigadir Jenderal, Res. Amnon Sahar, analis pertahanan dan mantan Kepala Direktorat Intelijen Angkatan Laut Israel, saat diwawancarai oleh saluran berita Channel 13 News. Dugaan utama segera mengarah ke kelompok Houthi di Yaman, yang telah berulang kali mengancam akan memperluas jangkauan serangan mereka ke jantung Israel sebagai respons atas agresi di Gaza. Laporan intelijen yang belum terverifikasi dari Lembaga Pemantau Konflik Maritim, MCWL, yang berbasis di London mengindikasikan adanya peluncuran rudal balistik jarak jauh jenis Palestina II, atau varian Zulfikar, yang diklaim Houthi memiliki jangkauan hingga 2150 km. Sekitar Desember 15 menit waktu tempuh dari Yaman ke Israel. Dalam pernyataan yang dirilis beberapa jam setelah insiden, juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, secara implisit mengklaim tanggung jawab, menyebut bahwa api neraka telah mencapai musuh kami dimanapun mereka berada, sebagai pembalasan atas setiap tetes darah Palestina. Pernyataan ini disiarkan melalui jaringan televisi Al-Masirah, yang dikelola Houthi. Dampak fisik dari ledakan tersebut sungguh di luar dugaan. Saksi mata di kota-kota yang berjarak belasan kilometer dari Haifa melaporkan getaran hebat. Saya kira itu gempa bumi. Tapi kemudian saya melihat kilatan cahaya merah raksasa dari jendela, ujar Shimon Levi, seorang pedagang yang tinggal 14 km dari kilang minyak, dalam wawancara telepon dengan Radio Call Israel. Data seismik yang dicatat oleh Pusat Pemantau Geoscience Nasional Israel, IGNG, menunjukkan adanya gelombang kejut yang setara dengan gempa bumi berkekuatan 4,0 skala Richter di epicentrum kilang. Dampak paling mencolok adalah laporan mengenai pecahnya kaca dalam radius 15 km di sekeliling area ledakan, menciptakan pemandangan ribuan bangunan dengan jendela hancur dan puing-puing berserakan. Pemerintah Israel, melalui juru bicara Perdana Menteri, Elon Levy, menyatakan situasi ini sebagai tindakan perang terorisme yang tak terlukiskan dan telah menyebabkan bencana nasional. Pernyataan resminya menekankan fokus pada operasi penyelamatan dan pemulihan, namun tidak dapat membendung gelombang kritik keras yang segera mengalir. Letnan Kolonel Purnawirawan Aviram Pas, seorang pakar keamanan siber dan pertahanan udara, melalui akun media sosialnya, melontarkan pertanyaan tajam. Bagaimana mungkin sistem pertahanan udara multilapis kami yang paling canggih, Iron Dome, David's Sling, dan Arrow, gagal merespons tepat waktu terhadap ancaman yang jelas ini? Kegagalan ini tidak dapat dimaafkan dan harus segera diinvestigasi. Pertanyaan ini menjadi trending topik utama di Israel, menggarisbawahi kegagalan sistematis yang memungkinkan rudal jarak jauh menembus pertahanan dan menghancurkan target strategis. Analisis awal dari sumber pertahanan yang tidak mau disebutkan namanya kepada The Jerusalem Post menyebutkan kemungkinan rudal terbang pada lintasan hipersonik atau menggunakan manuver mengelabui radar yang disengaja. Situasi ini telah meningkatkan ketegangan militer ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara api raksasa di kilang Haifa terus menjadi pengingat yang menyakitkan akan kerentanan strategis Israel. Setelah hantaman rudal balistik jarak jauh yang diduga berasal dari Yaman, kilang minyak Haifa tidak hanya berhenti berfungsi, ia meledak dalam sebuah peristiwa yang didefinisikan oleh para ahli sebagai pelepasan energi kinetik dan termal yang luar biasa, memancarkan gelombang kejut yang meratakan segala sesuatu dalam radius yang mengkhawatirkan. Dr. Lior Zuckerman, seorang fisikawan material dari Technion Israel Institute of Technology, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan oleh Channel 12 News, menggambarkan ledakan tersebut sebagai hampir setara dengan detonasi amunisi besar non-nuklir. Bukan hanya ledakan tangki, tetapi ledakan gabungan antara bahan bakar yang mudah menguap dengan tekanan rudal yang meledak di tengah-tengahnya. Visualisasi satelit yang dirilis oleh Maxar Technologies menunjukkan kawah besar di titik hantaman, jauh lebih dalam dan lebar dari yang diperkirakan untuk rudal konvensional, mengindikasikan bahwa hulu ledak yang digunakan memiliki kekuatan destruktif yang sangat tinggi.
Kerusakan fisik langsung di luar batas kilang menjadi tolok ukur mengerikan dari kekuatan ledakan tersebut. Laporan dari Kepolisian Distrik Utara Israel mencatat kerusakan properti masif hingga mencapai jarak 15 km. Kami menerima ribuan laporan dalam hitungan jam. Hampir setiap bangunan, baik perumahan maupun komersial, di permukiman sepanjang radius 15 km mengalami kerusakan serius pada jendela dan fasad bangunan, ujar Komisaris Jenderal Kobi Shabtai saat memberikan briefing kepada wartawan di sebuah pos komando darurat. Bagian paling tragis dari laporan ini adalah konfirmasi tentang pecahnya kaca dalam radius 15 km yang bukan hanya sekadar kerusakan material. Pecahan kaca yang berterbangan menjadi proyektil mematikan, menyebabkan ratusan korban luka-luka, sebagian besar diantaranya luka sayat parah di wajah, mata, dan anggota tubuh. Juru bicara Magen David Adom, MDA, Layanan Ambulans Nasional Israel, menyatakan bahwa rumah sakit di Haifa, Akko, dan Karmiel kewalahan dengan lonjakan pasien korban pecahan kaca. Namun, di tengah kengerian ledakan, fokus kritis beralih pada kegagalan sistem keamanan dan pertahanan Israel. Bagaimana mungkin infrastruktur strategis seperti kilang Haifa, yang seharusnya dilindungi oleh lapisan terkuat sistem pertahanan udara, bisa dihantam tanpa perlawanan? Kritik tajam diarahkan pada IDF Air Defense Command, karena sistem pertahanan udara Israel gagal merespons tepat waktu. Sumber anonim dari Kementerian Pertahanan Israel yang dihubungi oleh koresponden keamanan Haaretz mengungkapkan bahwa ada jendela kegagalan kritis, hanya beberapa menit sebelum rudal mencapai target. Sistem warning kami menangkap peluncuran itu, namun dalam lintasan terakhirnya, rudal itu diduga terbang terlalu rendah, menipu radar pencarian ketinggian, atau bergerak di luar kecepatan hipersonik yang diprediksi model interceptor kami saat ini, kata sumber tersebut. Kegagalan ini memicu perdebatan sengit di antara para pejabat pertahanan. Menteri Pertahanan Yoav Gallant dilaporkan mengadakan pertemuan darurat tertutup dengan Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, dan Kepala Dinas Intelijen Shin Bet. Kolumnis militer senior dari Yediot Ahronot, Ron Ben-Ishai, menulis analisis yang sangat kritis, menyebut insiden tersebut sebagai tamparan keras terhadap doktrin pertahanan Israel, dan menuntut transparansi total. Ben-Ishai berspekulasi bahwa kegagalan tersebut mungkin bukan hanya teknis, melainkan koordinasi, di mana sistem peringatan dini tidak berhasil mentransfer data pelacakan yang akurat dan tepat waktu kepada operator Iron Dome atau David S. Sling. Sementara itu, klaim Houthi yang menyebut rudal mereka memiliki kemampuan siluman, stealth technology, dan kecepatan hingga Mach 16, yang sempat diremehkan oleh Barat, kini menjadi perhatian serius. Laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, di Washington DC, yang diterbitkan pasca serangan, meninjau kembali kemampuan rudal Houthi yang disokong Iran, menyimpulkan bahwa rudal balistik jarak jauh mereka memang menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal manuvrabilitas terminal. Kemampuan untuk mengubah lintasan secara drastis di detik-detik akhir membuat sistem hit-to-kill Israel kesulitan mengunci, tulis laporan tersebut. Kegagalan pencegatan ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik kilang, tetapi juga merusak persepsi keamanan absolut Israel, mengirimkan gelombang kekhawatiran yang jauh lebih luas daripada pecahan kaca di radius 15 km. Dampak paling segera dan visual dari ledakan di kilang minyak Haifa adalah perubahan drastis pada kondisi atmosfer, sebuah fenomena yang mengubah siang hari menjadi pemandangan yang gelap dan suram, memicu gelombang kepanikan yang meluas di antara warga. Api raksasa yang membakar fasilitas vital tersebut memuntahkan volume asap tebal yang menyelimuti langit dalam jumlah yang tak terbayangkan. Kolom asap hitam pekat, kaya akan jelaga, hidrokarbon yang tidak terbakar, dan partikel beracun, menjulang ribuan meter ke udara sebelum tersebar oleh angin, membentuk selimut raksasa yang dengan cepat menutupi wilayah yang luas. Menurut analisis dari Layanan Meteorologi Israel, IMS, dalam waktu kurang dari 1 jam setelah ledakan, konsentrasi partikel halus, PM2.5, di udara melonjak hingga 50 kali lipat di atas batas aman Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, di area Haifa dan Kiryat. Kami melihat anomali termal dan visual yang sangat ekstrim. Pada puncaknya, langit tampak seperti malam hari, bahkan di tengah hari bolong. Jelas Profesor Avi Sharon, Kepala Departemen Pemodelan Iklim Regional IMS, saat berbicara kepada wartawan yang berkumpul di Tel Aviv. Visual dari helikopter patroli militer yang disiarkan oleh Israel Public Broadcasting Corporation, CAN, menunjukkan pemandangan yang menakutkan. Kota-kota pinggiran Haifa, yang seharusnya bermandikan cahaya matahari,
terlihat seolah-olah ditelan oleh kegelapan abadi, memaksa kendaraan menyalakan lampu depan mereka pada jam 11 pagi. Fenomena ini, di mana siang hari terasa seperti malam, segera memicu kepanikan di kalangan warga. Bukan hanya karena pemandangan yang tidak wajar, tetapi juga karena ketakutan yang mendalam akan dampak kesehatan jangka pendek dari menghirup udara beracun. Sirine peringatan berbunyi bukan lagi untuk serangan rudal, melainkan untuk peringatan bahaya polusi udara yang ekstrim. Otoritas setempat mengeluarkan perintah darurat melalui sistem komunikasi seluler, memerintahkan semua penduduk untuk tetap berada di dalam rumah, menutup rapat semua jendela, dan menyalakan pendingin udara dalam mode resirkulasi. Itu adalah adegan yang nyata dari sebuah film bencana. Langit benar-benar hitam, dan bau bahan kimia dan plastik terbakar begitu kuat hingga mata terasa pedih. Kenang Dahlia Meir, seorang ibu 2 anak dari Karmiel, yang memberikan kesaksiannya kepada BBC News. Dahlia menceritakan bagaimana ia dan tetangganya berjuang untuk mencari masker N95, yang harganya langsung melambung tinggi di pasar gelap. Fenomena gelap ini juga memperburuk gelombang kepanikan di kalangan warga yang sudah trauma dengan suara ledakan dan pecahan kaca. Laporan dari Layanan Psikososial Nasional Israel, NPS, mengindikasikan lonjakan panggilan darurat terkait kecemasan akut, serangan panik, dan gejala stres pasca trauma, PTSD. Kegelapan mendadak ini adalah pemicu psikologis yang kuat. Ini menghancurkan sisa-sisa rasa aman warga, kata Dr. Tamar Efrat, Direktur Klinis NPS, dalam laporan yang diserahkan kepada Kementerian Kesehatan. Pihaknya mencatat peningkatan doubling dalam insiden anak-anak yang mengalami kesulitan bernapas dan orang tua yang mengalami disorientasi di tengah kegelapan yang tiba-tiba. Selain itu, kabut asap tebal juga melumpuhkan lalu lintas udara dan darat. Otoritas Bandara Israel, IAA, mengumumkan penutupan sementara Bandara Haifa dan pengalihan semua penerbangan domestik ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv karena jarak pandang yang zero visibility. Jaringan jalan raya utama yang menghubungkan Haifa ke selatan juga ditutup karena bahaya kecelakaan yang diakibatkan oleh gelapnya cuaca. Juru bicara militer IDF, dalam konferensi pers yang diadakan di ruang kedap udara, menekankan bahwa tim pemadam kebakaran dan spesialis zat berbahaya, hazmat, sedang berupaya keras untuk memadamkan api, namun mengakui bahwa skala kebakaran tangki minyak sangat besar dan diperkirakan akan memakan waktu berhari-hari. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tidak memperburuk kepanikan dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Sayangnya, gambar-gambar langit yang gelap gulita sudah terlanjur beredar ke seluruh dunia, menjadi simbol visual global dari serangan tragis terhadap infrastruktur energi Israel, sekaligus peringatan mengerikan tentang kerentanan sipil terhadap dampak sekunder dari konflik. Di saat mata dunia masih terpaku pada bola api raksasa dan langit yang diselimuti asap hitam, bencana sekunder yang jauh lebih luas dan berpotensi lebih mematikan mulai terungkap di bawahnya. Tumpahan minyak besar-besaran dari kilang minyak Haifa yang meledak telah menciptakan malapetaka ekologis dan kemanusiaan. Ledakan kuat yang menghancurkan tangki penyimpanan utama tidak hanya memicu kebakaran hebat, tetapi juga merobek jalur pipa utama dan tangki penampungan sekunder, melepaskan jutaan liter minyak mentah dan olahan yang mengalir tak terkendali. Laporan awal yang suram dari Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel, MEP, menyebutkan bahwa sistem drainase kilang yang dirancang untuk menahan tumpahan besar-besaran telah gagal total akibat kekuatan serangan rudal. Minyak kental berwarna hitam legam itu dengan cepat membanjiri dataran rendah di sekitar kilang sebelum menemukan jalannya ke sistem perairan alami. Dampak yang paling parah terjadi pada Sungai Kishon, salah satu sungai utama di Israel Utara. Dalam hitungan jam, tumpahan minyak mengubah sungai menjadi arus hitam kental, sebuah sungai minyak yang bergerak lambat namun mematikan. Dr. Eyal Ben David, seorang ahli hidrologi dari Universitas Ben Gurion, yang dikirim ke lokasi, mengatakan kepada Israel Hayom bahwa dia tidak pernah melihat fenomena polusi skala ini. Ini bukan lagi air. Ini adalah gel lumpur minyak yang berat. Gravitasi menariknya ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan, mencari jalur terendah untuk mengalir, jelasnya. Bencana yang disebut oleh aktivis lingkungan sebagai bencana ekokriminal abad ini, itu segera meluas dari kawasan industri ke area pemukiman dan pertanian. Minyak kental tersebut, yang kini bergerak melampaui tepian sungai, mulai menggenangi rumah, lahan pertanian, dan jalan di permukiman padat penduduk yang berada di lembah Kishon. Warga yang berada di jalur aliran minyak kental itu tiba-tiba mendapati rumah mereka dikepung oleh genangan hitam setinggi lutut, bahkan pinggang. Laporan kemanusiaan yang muncul dari lapangan sungguh mengerikan. Minyak yang mengalir dengan deras,
ditambah dengan hujan lokal yang turun setelah ledakan, menciptakan arus berbahaya. Operasi penyelamatan Komando Depan Militer, Home Front Command, mengeluarkan peringatan darurat yang dramatis. Ada laporan setidaknya 10.000 orang terbawa arus minyak. Angka ini, yang masih dalam tahap estimasi awal dan memerlukan verifikasi penuh, sebagian besar terdiri dari warga di permukiman kumuh dan pekerja asing yang tinggal di asrama darurat di dekat kilang yang tidak memiliki waktu cukup untuk mengungsi. Kolonel Purnawirawan Rina Katz, mantan Kepala Operasi Penanggulangan Bencana IDF, yang kini menjadi sukarelawan di lapangan, menggambarkan situasinya kepada Associated Press, AP. Ini adalah lingkungan yang sangat mematikan. Minyak itu licin, lengket, dan padat. Ketika seseorang terjebak di dalamnya, ia menahan mereka seperti pasir apung. Dan yang paling parah, sifatnya yang beracun menyebabkan gangguan pernapasan dan kulit yang parah dalam hitungan menit. Tim SAR menghadapi kesulitan luar biasa untuk membedakan antara air banjir biasa dan arus minyak kental, dan setiap upaya penyelamatan menjadi operasi yang membutuhkan perlengkapan khusus yang lambat. Menteri Urusan Sosial, Meir Cohen, dalam pernyataan yang emosional di Knesset, mengkonfirmasi bahwa timnya sedang berjuang untuk memverifikasi data korban hilang. Ribuan keluarga telah terpisah. Kami telah mendirikan pusat pengungsian massal, tetapi keparahan bencana ini, orang-orang yang secara harfiah tersapu oleh sungai minyak, sungguh di luar pengalaman kami, kata Cohen. Tumpahan ini tidak hanya mematikan, tetapi juga sangat beracun. Layanan Kesehatan Masyarakat Israel, PHS, mengingatkan bahwa kontak kulit yang berkepanjangan dapat menyebabkan luka bakar kimia dan menghirup uapnya bisa memicu edema paru. Kisah-kisah individu mulai muncul, menggambarkan perjuangan untuk melarikan diri dari banjir hitam. Neta Levi, seorang relawan muda dari kibuts yang berdekatan, menceritakan pengalamannya kepada Channel 13 News saat ia membantu mengeluarkan seorang wanita tua yang setengah tenggelam dalam minyak. Bau solar sangat menyengat, dan dia tidak bisa membuka mata atau bernapas. Kami harus menariknya keluar dengan tali karena kami tidak bisa berdiri tegak di atas lumpur minyak itu, ujarnya. Bencana tumpahan minyak ini telah mengubah krisis militer menjadi tragedi kemanusiaan dan ekologis yang akan membekas selama beberapa generasi. Setelah bencana tumpahan minyak mengubah kawasan di sekitar kilang minyak Haifa menjadi hamparan lumpur hitam yang pekat, operasi penyelamatan berubah menjadi upaya yang paling berbahaya dan penuh tantangan dalam sejarah penanggulangan bencana Israel. Fokus utama dalam operasi penyelamatan, Black Tide, sebutan yang diberikan oleh Komando Depan Militer, kini bukan hanya mengevakuasi korban yang tergenang, tetapi juga mengatasi medan yang benar-benar tidak mungkin, minyak yang sangat licin, beracun, dan menghalangi setiap gerakan. Mayor Jenderal Res. Itzhak Turgeman, Komandan Lapangan Operasi SAR Gabungan IDF dan Polisi, secara jujur mengakui kesulitan ini saat briefing kepada wartawan di sebuah posko sementara di Kiryat Bialik. Kami tidak sedang melakukan operasi banjir biasa. Ini adalah operasi di atas permukaan yang seolah hidup. Minyak kental ini sangat licin, dan setiap langkah yang diambil tim kami harus diperhitungkan. Satu kesalahan kecil bisa membuat penyelamat menjadi korban, ujarnya, seperti dikutip oleh Mako News. Tim penyelamat, yang terdiri dari pasukan khusus unit 669, evakuasi tempur, pemadam kebakaran, dan relawan terlatih, terpaksa mengenakan perlengkapan pelindung hazmat, hazardous material, lengkap, yang memperlambat pergerakan dan meningkatkan risiko kelelahan termal. Kesulitan utama yang dihadapi adalah mobilitas. Minyak yang menggenangi lahan pertanian dan jalan utama setebal 30 hingga 70 cm, membuatnya tidak mungkin dilintasi oleh kendaraan penyelamat beroda biasa. Helikopter menjadi alat evakuasi utama, tetapi proses pengangkatan korban menjadi sangat rumit karena sifat minyak yang lengket. Petugas paramedis kepala, Shira Levi, dari MDA, yang berpartisipasi langsung dalam evakuasi, menceritakan kepada The Times of Israel bahwa mereka harus membersihkan sebagian minyak dari tubuh korban sebelum mereka dapat mengikat tali pengaman. Jika tali pengaman terkena terlalu banyak minyak, ia akan menjadi terlalu licin untuk dipegang, baik oleh tim di bawah maupun operator winch di atas. Kami kehilangan waktu berharga hanya untuk membersihkan korban yang tenggelam dalam minyak, katanya. Selain bahaya terpleset dan terperangkap, ancaman toksisitas menjadi kendala terbesar. Minyak yang menguap melepaskan gas hidrokarbon berbahaya. Tim penyelamat hanya diperbolehkan bertugas dalam siklus 20 menit untuk menghindari keracunan. Dr. Tamar Efrat, yang sebelumnya menanggapi kepanikan di bab 3,
kini memimpin tim medis lapangan dan mengkonfirmasi kepada Globes bahwa puluhan personel penyelamat telah dirawat karena mual, pusing, dan iritasi kulit parah akibat paparan uap minyak, meskipun telah mengenakan masker khusus. Tragedi ini meluas ke sektor peternakan dan satwa liar. Kawasan utara yang terkenal dengan pertanian dan peternakan intensif kini menjadi kuburan masif. Laporan dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan sangat mengkhawatirkan. Banyak hewan ternak juga dilaporkan hilang setelah kejadian tersebut. Diperkirakan ribuan ekor sapi, domba, dan unggas yang terperangkap di kandang mereka tidak dapat melarikan diri dari arus minyak kental. Minyak tersebut tidak hanya menenggelamkan mereka, tetapi juga melapisi bulu dan kulit mereka, menyebabkan hipotermia dan sesak napas. Aktivis perlindungan hewan, Yael Cohen, dari Israel Animal Aid, yang mencoba mengakses peternakan yang terendam, memberikan kesaksian yang memilukan kepada Kan TV. Kami melihat puluhan bangkai sapi yang terbungkus lapisan minyak tebal. Mereka tidak mati karena benturan. Mereka mati lemas atau kedinginan karena minyak merusak insulasi tubuh mereka. Upaya menyelamatkan hewan hidup pun hampir mustahil karena kami kesulitan bergerak di atas lumpur minyak yang licin, ujarnya, menambahkan bahwa minyak tersebut juga merusak habitat perairan, mengancam populasi ikan, belut, dan burung air di Sungai Kishon dan Teluk Haifa. Operasi pembersihan dan penyelamatan diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan dan menelan biaya miliaran shekel. Saat ini, Komando Depan Militer sedang berkoordinasi dengan perusahaan energi dan militer AS untuk mendapatkan peralatan khusus penanggulangan tumpahan minyak dan hovercraft kecil yang dapat bermanuver di atas permukaan licin. Kegigihan tim penyelamat yang harus berjuang melawan zat mematikan ini di atas permukaan yang licin dan tidak stabil merupakan inti dari babak kelam pasca serangan rudal di Israel. Ketika bola api raksasa di kilang minyak Haifa mencapai puncaknya, di bawahnya, sebuah bencana lingkungan yang masif dan tersembunyi telah mulai bergerak, jauh lebih berbahaya dalam dampaknya yang jangka panjang daripada ledakan itu sendiri. Kehancuran infrastruktur kilang yang diakibatkan oleh rudal jarak jauh dari Yaman telah melepaskan volume minyak mentah dan bahan bakar olahan yang diperkirakan oleh para ahli melampaui 100 juta liter, memicu tahap awal dari apa yang kini disebut sebagai bencana ekomiliter terburuk di Mediterania Timur. Intensitas ledakan pada bab 2 tidak hanya memicu kebakaran hebat di tangki penyimpanan, tetapi yang lebih krusial, ledakan itu merobek dasar dari setidaknya 5 tangki penyimpanan raksasa dan merusak stasiun pompa utama. Kegagalan struktural ini menyebabkan cairan hitam pekat itu merembes dan mengalir dengan kecepatan tinggi. Dr. Oren Katz, Kepala Unit Penanggulangan Zat Berbahaya di Kepolisian Nasional Israel, yang memiliki akses ke rekaman CCTV internal kilang sebelum listrik padam total, menjelaskan kepada Channel 11 News bahwa kerusakannya bersifat katastrofik. Dalam waktu 10 menit setelah hantaman, kami melihat luapan besar-besaran. Minyak itu tidak hanya tumpah, ia didorong keluar oleh tekanan internal dan kekuatan kejut, menciptakan gelombang hitam yang mengalir deras melalui parit-parit dan kanal drainase yang ada, ujarnya. Awal dari bencana lingkungan ini didorong oleh satu faktor utama, tumpahan minyak yang mencari jalur terendah untuk mengalir. Menurut model pemetaan hidrologi darurat yang dirilis oleh Institut Penelitian Geologi Israel, GSI, semua cairan yang tumpah dari kilang mengalir ke arah lembah aluvial di mana Sungai Kishon berada. Sungai Kishon, yang secara historis sudah menjadi salah satu sungai paling tercemar di Israel, kini menghadapi beban racun yang tidak tertanggungkan. Dalam waktu yang sangat singkat, minyak kental berwarna hitam legam itu mulai menyelimuti permukaan air. Tumpahan minyak mengubah sungai menjadi arus hitam kental, sebuah deskripsi visual yang kini menjadi ikon kengerian ini di media internasional. Profesor Tamar Eshel, seorang ahli biologi kelautan dari Universitas Haifa, yang menyaksikan pemandangan itu dari helikopter observasi, memberikan kesaksiannya kepada Reuters. Sungai itu benar-benar menghilang. Yang ada hanyalah minyak yang bergerak, hampir seperti lava cair, tapi dingin dan mematikan. Sungai Kishon, dan anak-anak sungainya, kini adalah saluran pengiriman racun yang menggenangi lahan pertanian di sekitarnya, kata Profesor Eshel dengan nada khawatir. Minyak kental yang tebal dan berat ini tidak hanya menutupi permukaan, mencegah pertukaran oksigen, tetapi juga memiliki konsentrasi tinggi senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon, PAH, yang sangat karsinogenik. Analisis sampel awal oleh Kementerian Kesehatan Israel, MOH, yang diumumkan melalui portal resminya, menunjukkan bahwa kontaminasi telah meluas melampaui batas sungai. Konsentrasi zat toksik di tanah dan air permukaan di sekitar daerah aliran sungai telah melampaui 1000 kali lipat batas aman untuk kehidupan akuatik dan pertanian,
demikian bunyi pernyataan dari Moh, memperingatkan bahwa pembersihan akan memerlukan pemindahan tanah dalam skala besar. Bencana ini dengan cepat menjadi krisis pangan regional. Ratusan hektar lahan pertanian di Jezreel Valley yang mengandalkan irigasi dari anak sungai Kishon kini terancam tidak dapat ditanami selama bertahun-tahun. Para petani yang diwawancarai oleh Globes, sebuah surat kabar bisnis Israel, mengungkapkan keputusasaan mereka. Kami tidak hanya kehilangan panen, kami kehilangan tanah kami. Minyak ini meracuni tanah hingga ke akar. Bagaimana kami bisa bertani lagi? Tanya Yossi Shmuel, seorang petani gandum dari sebuah mosyaf di dekat Akko, yang seluruh ladangnya kini bermandikan lumpur minyak. Bencana tumpahan minyak ini bukan hanya kerusakan lokal, ini adalah serangan terhadap sistem ekologis regional, sebuah krisis yang memperlihatkan kerentanan Israel tidak hanya di udara, tetapi juga di air dan tanah, yang akan membutuhkan intervensi internasional dan upaya pemulihan yang sangat panjang dan mahal untuk dapat mengembalikan ke kondisi semula. Bencana tumpahan minyak yang berawal dari serangan rudal di kilang minyak Haifa telah melampaui krisis lingkungan. Ini telah menjadi kelumpuhan infrastruktur dan krisis perumahan di kawasan Israel Utara. Minyak mentah dan olahan yang mengalir deras, seperti yang dijelaskan pada bab 6, tidak hanya meracuni sungai Kishon, tetapi kini telah membanjiri seluruh jalur air dan sistem drainase di kawasan industri dan pemukiman, menciptakan banjir minyak yang melumpuhkan kehidupan sehari-hari. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa minyak kental tersebut dengan cepat menggenangi rumah, lahan pertanian, dan jalan di sepanjang jalur alirannya, memaksa evakuasi darurat dalam skala yang belum pernah terjadi. Menurut laporan penilaian kerusakan darurat yang dirilis oleh Badan Manajemen Darurat Nasional, NEMA, ratusan rumah di permukiman padat karya di sebelah timur Haifa dan sepanjang tepi lembah Kishon telah terendam minyak hingga ketinggian pinggang. Ini bukan lagi air. Minyak ini merusak secara permanis. Ia meresap ke dalam pondasi, dinding gipsum, dan perabotan. Rumah-rumah ini, secara praktis, tidak dapat dihuni lagi, kata arsitek kepala NEMA, Dr. Moshe Dayan, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 13 News. Dr. Dayan menjelaskan bahwa properti yang tergenang minyak memerlukan proses dekontaminasi yang ekstrim, yang bisa memakan waktu minimal 6 bulan hingga 1 tahun, dan banyak yang mungkin harus dirobohkan sepenuhnya. Kelumpuhan utama terjadi pada infrastruktur transportasi. Beberapa bagian utama dari Jalan Tol Nasional 4 dan Jalan Raya 75 yang menghubungkan Haifa ke wilayah selatan dan timur kini tidak dapat dilalui karena genangan minyak tebal. Minyak kental di jalan menciptakan bahaya tergelincir yang ekstrim dan merusak aspal secara signifikan. Juru bicara Kepolisian Lalu Lintas Nasional, Inspektur Erez Shmueli, mengumumkan bahwa seluruh lalu lintas di koridor utara telah dialihkan ke rute memutar yang panjang, menyebabkan kemacetan parah dan penundaan logistik yang kritis. Kami terpaksa menutup jalan-jalan ini. Upaya untuk membersihkan lapisan minyak yang tebal ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Ini memerlukan bahan kimia pelarut khusus dan waktu, jelas Inspektur Shmueli kepada wartawan. Kelumpuhan ini berdampak langsung pada rantai pasokan regional, termasuk pengiriman medis dan logistik militer. Di sektor pertanian, krisis ini mencapai skala yang menghancurkan. Ribuan hektar lahan pertanian subur yang dikenal sebagai lumbung pangan Israel Utara kini ditutupi lapisan minyak setebal beberapa sentimeter. Asosiasi Petani Israel, AFI, memperkirakan kerugian total panen dan kerusakan tanah yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka pendek akan mencapai miliaran shekel. Ketua AFI, Dov Amitai, dalam wawancara yang emosional dengan Globes, mengatakan, "Ini adalah kematian ekonomi bagi komunitas kami. Minyak tidak hanya membunuh tanaman tahun ini, ia meracuni tanah, membunuh mikroorganisme yang penting. Tanah ini mungkin tidak akan subur selama 5 hingga 10 tahun ke depan." Ia mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan paket bantuan, Marshall Plan, untuk pemulihan tanah. Bencana ini juga menargetkan infrastruktur yang kurang terlihat namun vital, yaitu sistem air bersih dan saluran pembuangan. Perusahaan Air Nasional, Mekorot, mengumumkan bahwa mereka terpaksa mematikan beberapa sumur pengeboran di dekat lembah Kishon karena risiko kontaminasi air tanah. Minyak yang merembes ke sistem pembuangan telah melumpuhkan stasiun pengolahan limbah regional, mengancam penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air. Kementerian Kesehatan mengeluarkan peringatan tegas tentang risiko wabah penyakit menular di area yang tergenang minyak. Secara keseluruhan, dampak bencana ini terhadap infrastruktur telah mengancam kelumpuhan ekonomi regional Israel Utara. Pelabuhan Haifa, meskipun tidak tergenang minyak secara langsung,
mengalami kesulitan logistik karena jalur akses daratnya terpotong. Analisis ekonomi awal dari Bank of Israel memperkirakan bahwa kerugian kumulatif akibat kerusakan infrastruktur, pertanian, dan gangguan rantai pasokan dapat memangkas pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, Israel setidaknya 0,5% pada kuartal mendatang. Jelas, serangan rudal ke kilang minyak bukan hanya merusak fasilitas energi, itu adalah serangan terhadap pondasi fisik dan ekonomi kehidupan di Israel Utara, sebuah pukulan yang akan membutuhkan pemulihan yang masif dan terkoordinasi. Bencana lingkungan yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak di Israel Utara dengan cepat berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang menakutkan, dengan munculnya laporan awal mengenai korban yang hilang dan terluka. Di tengah kekacauan dan sulitnya akses, angka-angka awal yang dikumpulkan oleh otoritas darurat menyiratkan skala krisis yang memilukan, terutama terkait fenomena banjir hitam yang menyapu bersih pemukiman. Titik fokus kengerian ini adalah laporan tentang setidaknya 10.000 orang terbawa arus minyak. Angka ini, yang disampaikan secara hati-hati oleh juru bicara Badan Manajemen Darurat Nasional, NEMA, Letnan Kolonel, Pres. Tamar Gifati, saat briefing tertutup yang bocor ke Hadashot News, merupakan estimasi berbasis pemetaan populasi di area yang langsung terendam oleh luapan minyak kental dari Sungai Kishon. Kami bekerja dengan asumsi terburuk. Area yang terendam minyak sangat padat penduduk, dihuni oleh pekerja migran, komunitas berpenghasilan rendah, dan permukiman informal. Saat minyak mengalir deras, banyak yang tidak memiliki waktu atau sarana untuk mengungsi. Mereka terbawa arus minyak kental itu, ungkap Gifati dalam rekaman yang dirilis. NEMA menekankan bahwa angka ini termasuk korban hilang yang belum bisa diverifikasi secara fisik, namun potensi korban tewas sangat tinggi. Kisah-kisah individu yang selamat dari arus hitam mulai memperlihatkan betapa mematikannya zat cair pekat ini. Ahmed Hasan, seorang pekerja konstruksi dari Eilat yang berada di asrama pekerja di dekat kilang, menceritakan pengalamannya kepada AFP. Pintu asrama kami meledak. Kemudian datanglah dinding hitam. Itu seperti lumpur tebal yang dingin dan berbau busuk. Saya melihat banyak orang di sebelah saya menjerit. Mereka mencoba berenang, tapi minyak itu sangat berat dan lengket, seperti pelukan kematian. Sulit sekali bernapas, katanya, sambil dirawat karena luka bakar kimia di kulitnya. Korban yang berhasil dievakuasi menghadapi tantangan medis yang kompleks. Dr. Rachel Ben Ezra, kepala gawat darurat di Rumah Sakit Rambam Haifa, melaporkan kepada Kementerian Kesehatan tentang jenis cedera baru dan unik yang mereka hadapi. Kami bukan hanya merawat trauma ledakan, tetapi juga kasus asfiksia akibat menghirup uap minyak beracun, luka bakar kimia yang parah pada kulit dan mata, serta hipotermia karena minyak yang dingin menghilangkan panas tubuh, jelas Dr. Ben Ezra. Ia menambahkan bahwa upaya untuk membersihkan minyak dari tubuh korban seringkali memerlukan pelarut khusus, yang juga berisiko bagi kesehatan, menciptakan dilema medis yang serius. Krisis ini secara khusus menargetkan komunitas paling rentan. Organisasi non-pemerintah Physicians for Human Rights, Israel, PHRI, mengeluarkan pernyataan yang mengecam kurangnya peringatan dini yang memadai untuk permukiman informal yang tidak terdaftar secara resmi. Direktur Eksekutif PHRI, Mor Efrat, menyatakan kepada Democracy Now!, ribuan orang ini tinggal di luar jangkauan sirene standar dan sistem peringatan teks kami. Mereka adalah yang pertama terhanyut dan yang paling sulit dijangkau oleh tim penyelamat. Kegagalan ini adalah kegagalan struktural untuk melindungi populasi paling rentan. Selain korban fisik, dampak psikologis dari peristiwa ini sangat besar. Psikolog klinis Dr. Amit Cohen, yang bekerja di Pusat Penampungan Pengungsi Darurat di Netanya, mencatat tingginya tingkat trauma kolektif. Mereka tidak hanya kehilangan rumah dan harta benda. Banyak yang menyaksikan tetangga atau anggota keluarga mereka diseret oleh arus hitam. Itu adalah kengerian yang berlipat ganda. Teror serangan rudal diikuti oleh kengerian bencana alam buatan manusia, kata Dr. Cohen dalam laporannya kepada Layanan Psikososial Nasional. Pemerintah Israel, yang diwakili oleh Menteri Urusan Sosial, Meir Cohen, kini berjuang untuk mengkoordinasikan upaya identifikasi korban dan penyediaan bantuan dasar. Fokus utama kami adalah verifikasi nama-nama dalam daftar 10.000 yang hilang ini. Kami mendirikan pusat krisis dan berharap sebagian besar telah mengungsi tanpa sempat melapor. Namun, kami harus bersiap untuk yang terburuk, ujar Menteri Cohen. Tragedi korban manusia yang tersapu oleh arus minyak kental ini telah mengubah fokus krisis dari geopolitik menjadi kemanusiaan, menuntut respons segera dan transparan dari otoritas.
Fase penyelamatan dan pemulihan pasca serangan rudal di kilang minyak Haifa kini bergulat dengan realitas paling brutal dan tak terduga. Medan yang sepenuhnya tertutup oleh material yang mematikan. Operasi ini bukan hanya upaya mencari dan mengevakuasi korban, tetapi sebuah pertempuran melawan fisika dan kimia yang membuat tim kesulitan bergerak di atas minyak yang licin dan kental, sementara tragedi ekologis menyertai dengan laporan masif mengenai hilangnya hewan ternak. Mayor Jenderal Purnawirawan Ami Ayalon, mantan Kepala Shin Bet dan kini Koordinator Operasi Penyelamatan Sipil, yang berbicara dari pos komando lapangan yang disiarkan oleh Israel Public Broadcasting Corporation, KAN, menegaskan bahwa minyak adalah musuh utama mereka. Minyak ini sangat tebal, namun pada saat yang sama, ia menciptakan permukaan yang sangat berbahaya. Setiap langkah di atasnya membutuhkan perlengkapan khusus dan keberanian luar biasa. Rasio kelelahan dan risiko cedera bagi tim penyelamat kami naik hingga 400%. Kata Ayalon. Minyak kental tersebut menciptakan efek quicksand yang lambat namun mematikan, menjebak kaki dan memperlambat pergerakan. Yang krusial saat waktu adalah nyawa. Para personel penyelamat, termasuk unit 669 IDF dan tim pencarian dan penyelamatan dari Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional, terpaksa menggunakan strategi yang belum pernah terpakai. Mereka membangun jembatan darurat dari papan kayu dan rakit ringan, dan bergerak dengan perlengkapan tali temali layaknya pendaki gunung, hanya untuk menempuh jarak pendek di atas hamparan minyak. Kapten Yigal Sahar, komandan tim SAR di lapangan, menjelaskan kepada koresponden Haaretz bahwa pakaian pelindung hazmat mereka, yang sangat dibutuhkan untuk melindungi diri dari uap beracun, juga menjadi penghalang. Minyak itu menempel pada pakaian hazmat, menambah bobot, dan mengurangi kelincahan. Kami harus bekerja dalam siklus sangat singkat, kurang dari 20 menit. Sebelum kami harus berganti tim karena kelelahan dan risiko paparan zat berbahaya, kata Kapten Sahar. Tantangan pergerakan ini secara langsung berkorelasi dengan tingginya jumlah korban yang hilang dan kesulitan dalam memverifikasi keberadaan 10.000 orang yang diduga terbawa arus. Setiap pencarian harus dilakukan secara manual dan lambat. Selain krisis kemanusiaan, sektor peternakan menjadi korban senyap. Kawasan yang terendam minyak merupakan lumbung peternakan, dan laporan dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan yang dirilis melalui platform AgriNews Israel sangat mengkhawatirkan. Dikonfirmasi bahwa banyak hewan ternak juga dilaporkan hilang setelah kejadian tersebut. Kerugiannya termasuk ribuan ekor sapi perah, domba, kambing, dan unggas yang tidak sempat diselamatkan atau mati lemas. Dr. Talia Benzefe, Kepala Dokter Hewan Regional, menjelaskan dampak tumpahan minyak pada hewan ternak kepada Yediot Ahronot. Hewan-hewan ini mati secara brutal. Minyak yang melapisi kulit dan bulu mereka menyebabkan kematian karena hipotermia, karena fungsi insulasi tubuh mereka hancur. Selain itu, jika mereka menelan minyak saat mencoba membersihkan diri, mereka akan mengalami keracunan internal yang fatal. Ini adalah bencana ganda, baik bagi petani maupun bagi kesejahteraan hewan, ujarnya. Upaya penyelamatan hewan yang masih hidup juga menghadapi tantangan yang sama dengan penyelamatan manusia. Mereka terperangkap dan sulit untuk digerakkan di atas permukaan yang licin. Relawan dari organisasi Tzar Baalei Haim, pencegahan kekejaman terhadap hewan, berjuang untuk mengeluarkan sapi-sapi yang tubuhnya telah tertutup minyak. Rafi Cohen, seorang relawan, menceritakan pengalamannya kepada AFP. Kami harus menarik sapi-sapi itu dengan derek, karena terlalu licin untuk berjalan di samping mereka. Kami harus memandikan mereka dengan deterjen khusus berulang kali agar mereka tidak mati kedinginan atau keracunan. Ini adalah operasi pembersihan yang masif hanya untuk 1 ekor hewan. Kebutuhan akan bantuan internasional kini menjadi mendesak. Israel secara resmi telah meminta bantuan dari Badan Perlindungan Lingkungan, EPA, AS dan Uni Eropa untuk menyediakan tim spesialis dekontaminasi dan peralatan yang dirancang untuk operasi di lingkungan yang terkontaminasi minyak, termasuk skimmer dan hovercraft kecil. Tantangan berat untuk bergerak di atas lautan minyak yang berbahaya ini menegaskan bahwa proses pemulihan akan jauh lebih lambat dan lebih berbahaya daripada yang diperkirakan semula, dengan harga yang sangat mahal dalam hal nyawa manusia dan ekosistem. Di bawah selimut asap beracun dan di tengah kekacauan operasi penyelamatan manusia, tragedi ekologis yang diam-diam namun mengerikan telah terungkap. Bencana tumpahan minyak di kilang minyak Haifa telah menciptakan kehancuran biologis yang tak terpulihkan di lembah Kishon, dengan fokus mengerikan pada korban hewan ternak yang dilaporkan hilang dan matinya ekosistem air. Bencana ini, yang dijuluki oleh ilmuwan sebagai Black Holocaust, menuntut perhatian segera karena dampaknya yang meluas dan berjangka panjang.
Laporan yang dirilis oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan, MEP, bekerja sama dengan Perkumpulan Perlindungan Alam Israel, SPNI, menunjukkan bahwa ekosistem Sungai Kishon telah mengalami keruntuhan total. Minyak mentah yang pekat dan beracun dari kilang, seperti yang dijelaskan dalam bab 4, telah menutupi seluruh permukaan air, mencegah pertukaran oksigen. Dr. Noah Harari, seorang ahli ekotoksikologi dari Universitas Tel Aviv, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 11 News, menyatakan, Kishon pada dasarnya mati. Tidak ada kehidupan di bawah permukaan minyak kental itu. Ikan, reptil air, dan invertebrata yang menjadi dasar rantai makanan telah tercekik atau keracunan. Ini adalah kematian biologis yang terjadi dalam hitungan jam. Ia menambahkan bahwa konsentrasi senyawa aromatik beracun di dalam air telah mencapai tingkat yang mematikan, yang dapat memusnahkan populasi akuatik di sungai tersebut selama bertahun-tahun. Krisis terbesar terjadi pada sektor peternakan di sepanjang anak sungai Kishon. Area ini dikenal sebagai sentra penghasil susu dan daging, namun kini telah berubah menjadi lahan basah yang mematikan. Laporan resmi dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan yang diumumkan melalui portal berita Agritech Israel mengonfirmasi skala kerugian yang menghancurkan. Ribuan hewan ternak dilaporkan hilang atau mati. Angka ini mencakup sapi perah di Kibbutzim, domba dan kambing milik komunitas Bedouin, dan unggas di peternakan intensif yang tidak dapat melarikan diri dari arus minyak. Dr. Ella Charmely, Kepala Dokter Hewan Regional Utara, memberikan kesaksian yang memilukan kepada Yediot Ahronot. Ia menjelaskan mekanisme kematian yang brutal. Hewan-hewan ini, terutama yang berbulu atau berambut tebal seperti domba dan sapi, terkena dua hal. Pertama, lapisan minyak yang tebal menghancurkan kemampuan insulasi termal mereka, menyebabkan hipotermia yang cepat. Kedua, ketika mereka mencoba membersihkan diri, secara naluriah mereka menjilati minyak, mereka menelan racun yang menyebabkan kegagalan organ internal yang cepat. Tim penyelamat hewan yang dipimpin oleh organisasi Hak-Hak Hewan Israel, menghadapi dilema yang sama dengan tim penyelamat manusia. Sulitnya pergerakan di atas minyak yang licin, bab 9, dan terbatasnya waktu untuk dekontaminasi. Ayelet Shaket, seorang relawan veteran yang bekerja di tempat penampungan darurat untuk hewan ternak yang selamat, menceritakan pengalamannya kepada AFP. Kami menemukan sapi yang terbungkus minyak dari kaki hingga leher. Mereka kelelahan, menggigil, dan nyaris tidak bernapas. Kami harus memandikan mereka berjam-jam dengan deterjen khusus dan minyak nabati untuk mencoba menghilangkan minyaknya. Sebuah proses yang traumatis bagi hewan dan sangat melelahkan bagi kami. Tragisnya, banyak yang tidak berhasil bertahan dari keracunan atau syok. Selain ternak, populasi burung migran yang menggunakan lembah Kishon sebagai jalur migrasi musiman menghadapi ancaman fatal. Bulu burung yang terkena minyak akan kehilangan daya apung dan kemampuan untuk terbang, menjebak mereka dalam genangan minyak hingga mati lemas. Pusat Ornitologi Israel, IOC, mengeluarkan peringatan merah, Red Alert, untuk kawasan tersebut, mengorganisir tim untuk memantau dan mencoba menyelamatkan burung-burung yang terperangkap. Dr. Amos Gilead, Kepala Riset IOC, mencatat dalam laporan internal, ratusan burung pantai dan burung air telah ditemukan tewas. Kita telah merusak salah satu koridor migrasi terpenting kita. Pemulihan lingkungan pesisir dan sungai akan memakan waktu setidaknya 1 dekade. Krisis ini secara efektif melenyapkan sumber daya alam vital Israel Utara, mengubah tanah pertanian subur menjadi gurun beracun dan sistem sungai yang rapuh menjadi selokan pembuangan limbah. Upaya pembersihan tidak hanya membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar, tetapi juga merupakan perlombaan melawan waktu untuk mencegah minyak merembes lebih dalam ke air tanah, akuifer, yang dapat menciptakan bencana kesehatan masyarakat di masa depan. Kerugian ekologis dan hilangnya hewan ternak ini telah menambah dimensi tragis baru pada serangan rudal tersebut. Menanggapi hantaman rudal dahsyat di kilang minyak Haifa dan bencana tumpahan minyak yang terjadi, pemerintah Israel bergerak cepat untuk mengendalikan krisis, meskipun diwarnai dengan kepanikan dan gelombang kritik tajam terhadap kegagalan pertahanan. Tak lama setelah bola api muncul, Kabinet Keamanan Israel mengadakan rapat darurat di bunker rahasia di Tel Aviv, yang menghasilkan deklarasi resmi mengenai keadaan darurat nasional, Keren Hayom, di seluruh distrik utara. Perdana Menteri, dalam pidato yang disiarkan langsung melalui semua saluran nasional, mengumumkan langkah-langkah drastis. Kami telah diserang secara barbar oleh teroris yang didukung Iran dari Yaman. Kami menganggap ini sebagai serangan terhadap kedaulatan dan infrastruktur vital kami. Mulai saat ini,
Distrik Utara berada di bawah Komando Darurat Sipil Militer, tegasnya, seperti diliput oleh Channel 12 News. Deklarasi ini memberikan wewenang penuh kepada Komando Depan Militer, Home Front Command, untuk memimpin semua operasi penyelamatan, pembersihan, dan penertiban sipil, memobilisasi sumber daya nasional secara cepat. Langkah pertama yang segera diambil adalah mobilisasi pasukan dalam skala besar. Ribuan tentara cadangan, terutama dari unit-unit insinyur, logistik, dan medis, dipanggil kembali bertugas. Tugas utama mereka adalah mengamankan perimeter kilang yang rusak, membantu operasi pencarian dan penyelamatan di lautan minyak kental, dan mendukung evakuasi massal. Kepala Staf Umum IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, dalam pernyataan publik yang singkat, mengumumkan bahwa seluruh sumber daya teknis militer, termasuk unit penerbangan tanpa awak untuk pemetaan kerusakan dan unit hazmat, bahan berbahaya, khusus, telah dikerahkan. Fokus pertama kami adalah menyelamatkan nyawa dan mengamankan minyak agar tidak menyebar lebih jauh ke Laut Mediterania. Kami mengubah tentara kami menjadi tim penanggulangan bencana terbesar yang pernah dikerahkan Israel, ujar Halevi, yang pernyataannya dikutip oleh IDF Spokesperson Unit. Selain mobilisasi fisik, pemerintah juga membentuk gugus tugas krisis lintas kementerian yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kesehatan untuk mengoordinasikan respons terhadap bencana ekologis dan kesehatan. Menteri Perlindungan Lingkungan, Idit Silman, mengumumkan alokasi anggaran darurat sebesar 500 juta shekel untuk pembelian alat pembersih tumpahan minyak, skimmer, dan bahan kimia penawar racun, dispersant, dari pasar internasional, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Business Globes. Namun, respons pemerintah ini segera menghadapi gelombang kritik keras dari dalam negeri. Publik dan oposisi menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan pertahanan udara yang memungkinkan rudal Yaman menghantam target strategis tanpa dicegat, seperti disorot dalam bab 2. Mantan Perdana Menteri dan Ketua Oposisi, Yair Lapid, dalam pidatonya di Knesset, menyerang keras kepemimpinan saat ini. Kegagalan pertahanan udara ini adalah kegagalan kepemimpinan. Ini adalah malapetaka nasional yang dapat dicegah. Bagaimana mungkin warga Israel tidak lagi aman di bawah sistem pertahanan termahal di dunia? Kami menuntut segera penyelidikan independen terhadap kegagalan ini, desak Lapid, seperti diliput oleh The Jerusalem Post. Kritik juga datang dari tingkat militer dan intelijen. Kolumnis keamanan senior dari Maarif, Tal Lefram, menulis bahwa deklarasi keadaan darurat hanya menutupi fakta bahwa ini adalah kegagalan intelijen dan pertahanan. Perdana Menteri harus menjelaskan mengapa ancaman rudal jarak jauh dari Yaman tidak ditanggapi dengan kesiapan interseptor, pencegat, yang memadai. Warga pantas mendapatkan jawaban, bukan sekadar mobilisasi militer. Pusat Informasi Pemerintah, GIC, berupaya keras untuk menenangkan publik dan melawan narasi kritik, dengan mengeluarkan serangkaian pembaruan yang fokus pada heroikisme tim penyelamat. Meskipun demikian, tekanan politik terus meningkat. Desakan untuk membentuk Komisi Penyelidikan Negara, State Commission of Inquiry, terhadap peristiwa ini telah menjadi topik dominan di Knesset, menandakan bahwa selain menghadapi bencana di lapangan, pemerintah juga harus berjuang untuk mempertahankan legitimasi dan stabilitas internalnya di tengah krisis. Langkah-langkah darurat ini, sementara diperlukan, gagal sepenuhnya membendung kekecewaan publik terhadap kegagalan keamanan yang telah memicu bencana.